yang pasti telah di hari kiamat, di yaumil amal, hari di mana hari tampak. Dan salah satu yang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala perlihatkan kepada kita di hari kiamat adalah tentang nikmat yang semasa di dunia kita rasakan. Dan kita akan mengakuinya, jujur mengakui di hadapan Allah bahwa semua itu adalah nikmat yang dulu selama di dunia telah kita rasakan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika tsumma tus'aluna yauma idzin anna, ketika Allah mempertanyakan satu demi satu nikmat tersebut, fima amilna fihi, untuk apa kau gunakan nikmat tersebut. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Taala. Sebagaimana pertemuan kita di pagi hari ini, syarat dengan nikmat Allah, syarat dengan kebaikan Allah, syarat dengan pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah bagi kita sebagai makhluk, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja kita tidak akan sanggup jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada kita. Karena itulah kita puji Allah di pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah tersebut insyaallah sempurna ketaatan kita, penghambaan kita, amal soleh kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat melangkaikan salam semua kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Nabi akhir zaman, contoh dan teladan, standar dan patokan. Dan ini bukan sekedar slogan, tapi adalah hakikat yang ingin kita wujudkan. Sebab hidup dalam naungan sunnah Rasul menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Hidup dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membawa kita kepada kebahagiaan, kemuliaan. Cinta Allah ada padanya, ampunan Allah akan diberikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab Allah dalam surat Ali Imran di ayat 31 berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, kepada siapa umatmu, pesan apa yang nak disampaikan? In kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti oleh kalian. Pembuktian cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hal apa? Dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua sisi kehidupan kita. Sekalipun kita akui bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun bukan berarti membuat kita putus asa dalam meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Paling tidak sebuah kaidah fikih menghibur kita dalam hal ini. Dalam kaidah tersebut disampaikan mana yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita jangkau semuanya, dalam hal ini berkenaan mengikuti kesempurnaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutraku kulluhu, paling tidak jangan tinggalkan semuanya. Mesti ada di dalam diri kita tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, paling tidak jangan pernah remehkan, jangan pernah sepelekan. Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim menyampaikan, la tahqiranna, kata Nabi, jangan kau remehkan, jangan kau sepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Nabi, dari kebaikan-kebaikan yang telah diamalkan oleh Rasul, dari kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kebaikan itu dalam pandangan kita syai'ah, kecil dan sedikit, mungkin kita menganggapnya remeh, mungkin kita menganggapnya sepele dalam pandangan kita, tapi Rasul
seorang ulama hadis yang bernama Imam Abu Dawud rahimahullah, pemilik kitab Sunan Abi Dawud. Dan kitab Sunan Abi Dawud ini termasuk di antara 6 kitab hadis yang mu'tamad, terhimpun dalam satu istilah namanya Al-Kutub As-Sittah. 6 kitab hadis yang mu'tamad. Di dalamnya ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, dan Sunan An-Nasai. Mau dicatat biar kali ini akan jadi dopres kalau ada dopres. Kalau ada dopres. Yang terhimpun dalam satu istilah namanya Al-Kutub As-Sittah. Al-Kutub As-Sittah ini adalah 6 kitab hadis yang mu'tamad. Di dalamnya ada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, dan Sunan An-Nasai. 6 kitab hadis yang mu'tamad. Nah, salah satu di antara 6 kitab hadis tersebut ada Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Imam Abu Dawud ini bukan hanya seorang yang memiliki hafalan hadis yang banyak, tapi beliau adalah orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad dalam hidupnya. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang ulama bernama Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Subul Salam dengan sanad yang jayyid tentang Imam Abu Dawud yang saat itu tengah yarkab as-safinah. Yarkab ini sedang menaiki sebuah kapal dalam perjalanan. Lalu kapal yang ditumpangi oleh Imam Abu Dawud ini menepi di sebuah pelabuhan sejenak untuk transit. Karena transit berarti kapal ini tidak lama berlabuh di pelabuhan itu, hanya sekedar menurunkan penumpang atau barang atau menaikkan penumpang itu. Karena Imam Abu Dawud ini tidak ada hajat, tidak ada keperluan serta kebutuhan untuk turun ke pelabuhan tersebut, maka beliau lebih memilih untuk tetap berada di atas kapal. Ya, karena sebagai penumpang ada yang turun juga, paling tidak ya cuci muka, ya cuci mata, cuci muka itu, cuci muka, cuci mata, ya paling tidak membeli sesuatu yang mungkin diperlukan dalam perjalanan mereka. Tapi Imam Abu Dawud tetap memilih berada di atas kapal. Hingga padanya Imam Abu Dawud rahimahullah ini mendengar fisyati di pantai tersebut, di pelabuhan itu, artinya di luar dari kapal yang ditumpangi oleh Imam Abu Dawud. Beliau mendengar ada seorang yang bersin, dan orang yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah. Sebab dia mendengar orang yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah, yang awalnya beliau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, dan tidak ada kebutuhan untuk turun dari kapal tersebut, tapi karena mendengar orang yang bersin ini mengucapkan Alhamdulillah, Imam Abu Dawud rahimahullah turun dari kapal tersebut, menghampiri orang tadi hanya sekedar untuk mengucapkan Yarhamkallah. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6, kata Nabi. Apa itu hak? Para ulama menjelaskan hak itu adalah ma la yanbaghi tahu, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya mesti dikerjakan. Hukumnya hanya satu dari 2 kemungkinan. Jika tidak wajib, maka dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Jadi sebagai seorang muslim, kita punya hak yang mesti ditunaikan oleh muslim yang lainnya kepada kita, sebagaimana kita punya kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap saudara muslim yang lainnya. Dan di dalam hadis ini Rasul menyebutkan paling tidak ada 6 hak persaudaraan. Ya, ada 6 hak persaudaraan. Apakah hanya terbatas pada 6 hak ini saja? Tidak, ada hak yang lain. Tapi paling tidak ini hak bersifat umum. Dan satu dari 6 hak tersebut adalah wa idza aqasa fa hamidallaha fashammitu. Dan jika saudara itu bersin, kata Nabi Muhammad, lalu dia bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, maka tashmidlah dia. Tashmid ini artinya doakan dia dengan kalimat
tadi bersih, yang mengucapkan alhamdulillah hanya sekedar untuk mentasbihnya dengan kalimat yarhamukallah. Lalu naik lagi ke atas kapal tersebut. Tidak lama berselang kemudian kapal ini kembali berlayar. Di tengah perjalanan seluruh penumpang yang membersamai Imam Abu Dawud rahimahullah mendengar suara menggema di telinga mereka, di mana suara ini mengatakan inna Abu Dawud ishtaral jannah minallahi, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertanyaannya, dari amalan mana? Dari kebaikan mana? Secara pasti hanya Allah yang tahu. Namun yang jelas beliau baru saja mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentasbih orang bersih, mendoakan orang bersih. Mungkin kita menganggapnya sederhana ini, mungkin kita menganggapnya sepele ini, tapi tidak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kebaikan itu kita lakukan, kita amalkan, kita hidupkan, satu landasannya adalah keikhlasan, dua adalah mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bisa jadi kebaikan yang sederhana itulah yang menghantarkan rahmat Allah kepada kita, sebagaimana karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Imam Abu Dawud rahimahullah. Maka sunnah tasbih bersih, padahal bersih dan sesuatu yang sederhana, bersih, tapi dia menggambarkan sunnah Rasul dengan mahabbah dia kepada dia, dengan rasa cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin kebaikan itu yang menghantarkan rahmat Allah. Karena itulah Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita akan membahas tema besarnya adalah sunnah-sunnah yang terabaikan. Dan hari ini banyak di antara sunnah Rasul yang mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengetahui, yang mungkin sebagian kaum muslimin mengabaikannya, yang mungkin sebagian kaum muslimin meninggalkannya, dan na'udzubillah jika kemudian gengsi untuk mengamalkannya. Masa enggak untuk mungkin mengamalkan? Na'udzubillah jika yang terakhir tadi kemudian ada pada diri kita, merasa gengsi melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menganggap sunnah itu tidak lagi relevan dilakukan zaman hari ini, tidak lagi pas dan sesuai untuk kemudian diamalkan di hari ini. Na'udzubillah jika perasaan itu ada di dalam diri kita. Paling tidak mungkin ada satu sunnah Rasul saja kita bahas di pagi hari ini, tema umumnya sunnah-sunnah yang terabaikan. Tapi paling tidak di hari ini kita melihat ada sebuah kebaikan yang mungkin orang Arab mengatakan syai'un basirullah, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, tapi di dalamnya ada fadilah yang begitu sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah dari Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, berarti derajat kesahihannya ini paling ya, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini merupakan sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ini termasuk di antara paman Nabi Muhammad yang masuk Islam, yang membela Nabi Muhammad, ya, yang selalu kemudian melindungi Rasul. Dan Ibnu Abbas ini punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saat itu usianya masih sangat belia, tapi walaupun usia Ibnu Abbas ini masih belia, tapi Allah telah memberikan pemahaman yang mendalam terhadapnya agama Islam. Bahkan dia disebutkan sebagai ulama tafsir dari kalangan sahabat. Sampai hari ini, tatkala para ulama menafsirkan Al-Quran, pendapat rujukan pertama para ulama tafsir itu pasti kemudian merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas. Ya, dan ini berkah dari doa Nabi Muhammad terhadap Ibnu Abbas, karena Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa ayyibhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya ta'wil.
Sehingga menjadilah Ibnu Abbas ini sebagai seorang yang sangat paham terhadap Al-Quran. Karenanya dikenal dengan istilah tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat Nabi Muhammad yang banyak selain menafsirkan Al-Quran, juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Termasuk hadis datang dari seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kita melihat ibu sekalian betapa para sahabat walaupun mereka masih muda belia, tapi mereka sudah berada dalam bimbingan dan ayunan Rasulullah SAW. Bahkan di antara hadis yang cukup terkenal itu Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad, bisa jadi dibonceng oleh Rasul di atas kendaraan, ya, di atas hewan undangan, atau dia berjalan di belakang Nabi Muhammad. Rasul kalau mendidik anak tidak harus ada waktu khusus dengan mereka, tapi kapan saja ada momen dan kesempatan, Rasul selalu menanamkan nilai kebaikan kepada anak. Dan Ibnu Abbas saat itu dipanggil oleh Nabi Muhammad dengan panggilan ya Ghulam. Dalam bahasa Arab, Ghulam itu adalah panggilan untuk anak laki-laki usianya berkisar antara 3 sampai 9 tahun. Di dalam bahasa Arab itu ada panggilan-panggilan khusus untuk ibu sekalian, dan salah satunya adalah Ghulam. Jadi Ghulam ini adalah panggilan untuk anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun. Artinya Ibnu Abbas saat itu usianya masih sangat belia. Lalu Rasul mengatakan, ya Ghulam, wahai Ghulam, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Padahal Rasul sedang memboncengin dia, padahal Rasul sedang kemudian berjalan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi Rasul kemudian menyampaikan nilai-nilai kebaikan, pesan-pesan, ya, nasihat untuk Ibnu Abbas. Walaupun kecil mungkin kita menganggap anaknya belum ngerti, tapi Nabi Muhammad tetap menanamkan nilai-nilai akidah, nilai kebaikan kepada anak-anak. Mungkin kita menganggap anak-anak kita masih terlalu kecil untuk memahaminya, padahal yang disampaikan oleh Rasul ini perkara berat pada Ibnu Abbas. Ya, apa kata Rasul kepada Ibnu Abbas? Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, jagalah engkau Allah maka Allah akan menjagamu. Berat tidak itu nasihat? Berat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah engkau Allah maka Allah akan menjagamu. Maksud menjaga Allah apa? Menjaga syariat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan nasihat ini diberikan kepada anak usianya 3 sampai 9 tahun. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan itu, dan itu melekat di dalam pikiran dan benak serta hatinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ia meriwayatkan hadis itu, ihfazillaha yahfazka, jagalah engkau Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahka, jagalah engkau Allah, maksudnya adalah syariat Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu yang akan selalu membimbing dan memberikan petunjuk padamu. Nasihat berat tapi diberikan kepada anak yang usianya masih sangat belia. Dan karenanya menjadilah Ibnu Abbas ini seorang sahabat Rasul yang mulia dengan pemahaman yang dalam terhadap agama serta ahli tafsir lagi. Ya, hadis ini juga datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa anhuma? Semoga Allah meridai keduanya. Kenapa keduanya? Satu untuk Ibnu Abbas, satu lagi untuk ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muthalib, karena dua-duanya adalah sahabat Nabi yang juga sekaligus ya telah masuk ke dalam agama Islam. Karena ya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, baik Ibnu Abbas dan asli Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, ya, dan ayahnya Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam hadisnya ini? Idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan tadi. Sunnah ini berkenaan dengan masalah makan itu saja. Ya, kita lihat perkaranya sederhana, tapi sudahkah kita mengamalkan? Sudahkah kita mengingatkan sunnah ini kepada anak-anak kita? Sudahkah kita mengajarkan dan membiasakan sunnah ini kepada anak-anak kita? Kata Nabi Muhammad, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan, makan ta'am,
membersihkan tangannya, mencuci tangannya, ya, atau menyapu tangannya, hatta yan'aqaha aw yul'iqaha, hingga yang menjilatnya atau dijilat, hingga yang menjilatinya atau dijilat. Kalau menjilat tangan masih maklum kita itu. Kalau tangan kita dijilati, gimana maksudnya Ustaz? Dan mungkin kita menganggapnya sesuatu yang tabu sekali, tangan kita dijilati. Tapi begitulah redaksi hadis. Dan ada fadilah di dalam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan di sini wal haditsu dalilun ala adami ta'yidi ghaslil yadi min al-ta'am. Satu pelajaran bisa kita petik dari hadis. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tidak ditentukan secara pasti bagaimana membersihkan tangan. Boleh digelap, boleh diusap, boleh dicuci, ya, tidak harus kemudian dicuci. Misalnya kotorannya mungkin cukup dilap saja, maka dilap saja. Kalau kotorannya bisa diusap, maka cukup diusap saja. Jadi dalam hadis ini tidak ada penentuan secara pas bagaimana cara membersihkan tangan setelah makan. Wa annahu yujzi mashuha, dan boleh yang membersihkan makanan walaupun hanya dengan cara diusap saja. Ya, walaupun hanya segera diusap saja. Kalau memang kotoran di tangan ini hanya cukup diusap saja. Kalau kita nasi apalagi berkuah agak susah ya Bu ya. Kalau di Arab kan makannya cuma roti dish, roti yang terbuat dari gandum, dan itu tidak terlalu mengotori tangan. Jadi kalau kita membersihkan dengan mengusap saja itu sudah bersih. Ya. Kemudian ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fihi, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil ala annahu yajibu yaqal yadi aw ilqa'iha min ghairi. Secara teks hadis kita akan dapati satu hukum di dalam hadis ini, wajibnya kita menjilati jari jemari kita. Secara teks hadis. Karena Rasul mengatakan jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia, berarti di situ larangan. Asal dari larangan adalah haram. Maka janganlah ia mengusap tangannya, membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya atau dijilati. Berarti menjilati jari jemari berdasarkan teks hadis ini, walaupun nanti juga ulama berbeda pendapat di dalamnya, berarti menjilati jari jemari ini hukumnya wajib secara teks hadis. Karena ada di antara ulama yang berpendapat hukumnya wajib, walaupun jumhur ulama, sebagian besar ulama ya berpendapat bahwa menjilati jari jemari ini adalah sunnah. Tapi bukan berarti ketika jumhur ulama berpendapat menjilati jari jemari ini adalah sunnah kemudian kita abaikan. Kita perlu tahu kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjilati jari jemari sebelum kemudian kita membersihkan tangan kita ini. Terus kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaluhu, ilahnya apa? Alasannya apa? Kenapa Nabi Muhammad perintahkan kita untuk menjilati jari jemari sebelum kemudian tangan kita ini benar-benar kita bersihkan setelah kita makan? Wa ilaluhu, sebabnya adalah bi annahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakah. Karena seseorang itu tidak tahu pada makanan mana keberkahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan berkah dari makanan yang kita makan itu ada pada rumahan nasi yang masih tersisa di jari jemari. Karena bagi kita ibu sekalian rahmati Allah, makan itu bukan sekedar tentang enak atau tidak enaknya makanan. Bagi kita, makan itu bukan tentang hanya sekedar mementingkan kenyang atau tidak ada makanan. Banyak atau sedikit dari makanan. Bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, makanan itu bawa berkah atau tidak dalam kehidupan kita? Betul tidak ibu? Betul tidak ibu? Makan itu nyari kenyangnya saja, nyari enaknya saja, nyari berkah dari makanan itu. Nyari semuanya lah, misalnya enak juga, berkah juga. Itu tarbiyah muslim. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita makanan itu bukan tentang enak, bukan tentang kenyangnya saja, tapi berkah atau tidak. Kalau makanan itu berkah, kalau makanan yang kita makan itu keberkahan yang
hari ini makanan dijadikan sebagai gaya hidup. Kalau belum mencoba makanan di restoran itu, maka belum menikmati hidup ini. Kalau belum mencoba makanan di tempat sana, berarti belum merasakan indahnya apa? Indahnya hidup ini. Kan seperti itu orang lain. Berburu kuliner. Bahkan untuk berburu kuliner itu orang berani menempuh perjalanan berpuluh kilometer, bahkan beratus kilometer, ya kan? Demi untuk mencari makanan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita makanan itu adalah berkah atau tidak. Bahkan Rasul tidak pernah rela dengan makanan ibu sekalian. Tidak pernah rela. Rasul pernah dihidangkan oleh istrinya roti dengan cuka saja. Bayangkan, roti dengan cuka saja. Bukan karena istrinya tidak mau masak lebih daripada itu, karena di dapur cuma ada itu ibu sekalian. Dan itu dihidangkan oleh istrinya. Kata Nabi Muhammad SAW kepada istrinya menghidangkan ya roti dengan cuka itu, Nabi mengatakan seenak-enaknya makanan adalah cuka. Seenak-enaknya makanan adalah cuka. Padahal kita tahu cuka rasanya gimana bro. Tapi Rasulullah SAW mengatakan seenak-enaknya makanan adalah cuka. Karena bagi Nabi Muhammad makanan itu bagi beliau cukup untuk menegakkan tunggal punggungnya dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih daripada itu. Bagi Rasul tidak pernah rela dengan makanan. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Inna kunna alu Muhammad," sesungguhnya kami keluarga Muhammad, kata Aisyah, pernah 1 bulan, bayangkan 60 syahran, kata Bunda Aisyah. Pernah 1 bulan manastauqid binar, kami tidak menyalakan api di dalam rumah. Bayangkan 1 bulan tidak mengepul asap di rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kira-kira? Apakah terjadi kelangkaan gas di masa itu? Atau jangan-jangan kayu bakar sudah habis di padang pasir, orang ditebang semua mereka? Bukan. Karena tidak ada lagi bisa dimasak di rumah Rasulullah SAW. Dan itu berapa lama? 1 bulan. Bahkan saya mendapati ada harus 2 bulan di sekalian. Lalu apa yang menjadi konsumsi harian Rasul dan keluarganya di masa-masa sulit itu? Kata Bunda Aisyah, "Innal aswadan," kecuali kurma dan air putih saja yang menjadi konsumsi harian kami di rumah. Dan cerita ini setelah Rasulullah disampaikan oleh Aisyah. Keluarga Nabi Muhammad tidak pernah rela dengan makanan, karena mereka mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Karena Rasul tahu perkara makanan bukan tentang enak atau tidaknya, bukan tentang banyak atau sedikitnya, tapi bagi Nabi Muhammad makanan itu berkah atau tidaknya. Pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu Nabi Muhammad, tapi tidak membuat keluarga Nabi Muhammad ribut gara-gara masalah makanan. Nabi Muhammad tidak pernah ribut tentang makanan yang diberikan kepadanya. Walaupun sudah pernah makan enak juga ibu sekalian, pernah makan daging juga dengan berbagai macam jenis makanan yang ada, pernah dihidangkan dengan daging yang dibakar, daging yang direbus dengan roti, dengan kemudian kurma, dengan lengkap, dengan segala jenisnya. Rasul pernah makan itu. Tapi pernah juga mengalami masa-masa sulit. Karena Rasul dalam sebuah hadis yang ikhshawsilu, kata dia. Di hadis Rasul penting bagi kita, dan kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak kita yang apa wasiat Nabi Muhammad? Ikhshawsilu. Ikhshawsilu itu artinya adalah ta'awwadu ala ihtimalil masyaq. Biasakan diri kalian menanggung kesusahan dalam hidup ini. Biasakan diri kalian untuk menanggung kesulitan dalam hidup ini kalian. Harusnya kita juga mengajarkan kehidupan yang bersahaja, sederhana. Walaupun mungkin kehidupan kita berkecukupan ibu sekalian, tapi perlu kita ajarkan kesederhanaan dan kebersahajaan dengan anak-anak kita. Karena Rasul mengatakan ikhshawsilu, biasakan oleh kalian kehidupan, menanggung kehidupan yang sulit. Kenapa? Fa inna ni'ama la tadum, karena sesungguhnya nikmat Allah itu tidak selalu tetap dalam kehidupan kalian. Ada masa-masanya sulit, ada masa-masanya memang kita dilimpahkan oleh Allah dengan nikmat, ada masa-masa nikmat itu ditahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada saat kita telah membiasakan diri kita, keluarga kita untuk hidup bersahaja, sederhana, ketika masa sulit itu tiba, kita bisa mudah untuk kemudian melewatinya masa-masa itu. Sebagaimana Rasul pernah juga mengalami masa sulit. Hanya kurma dan air putih saja yang menjadi konsumsi harian Nabi Muhammad selama 1 atau 2 bulan itu. Tapi tidak menjadikan rumah tangga Nabi Muhammad ribut gara-gara makanan yang ada di rumahnya. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyedekahkan 2 biji kurma
dan 2 biji kurma itu adalah makanan terakhir yang ada di rumahnya Muslim. Kepada seorang ibu dan seorang anak yang kondisi sedang lapar. Jadi ada seorang ibu sama anaknya datang kepada Aisyah. Apa kata ibu ini? Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa kau berikan kepada kami? Kami saat ini sedang dalam keadaan lapar. Aisyah langsung lari pulang ibu sana, mencari sesuatu yang mungkin bisa dia berikan kepada si ibu. Dia cari dinar nggak ada, dia cari dirham nggak ada di rumahnya gitu kan. Dia cari lagi, ternyata dia mendapati ada 2 biji kurma di dalam sebuah piring yang tertutup, dan itu adalah makanan terakhir yang ada di rumahnya Ustaz. Tanpa ragu Aisyah mengambil 2 biji kurma itu, lalu memberikan kepada si ibu. Ibu ngasih lagi 1 untuk anaknya, 1 untuk dirinya. Anaknya makan duluan. Ketika anaknya udah makan kurma, kurang ibu. Siapa yang kenyang dengan 1 kurma? Si anaknya bilang, "Wah, kurang." Si ibu membelah 2 lagi kurma yang ada di tangannya. Setengah lagi dikasih untuk anaknya, setengahnya baru dia makan. Banyak si ibu ini membelah 2 kurma, yang membelah 2 biji kurma yang di tangannya, dan memberikan setengah untuk anaknya. Aisyah begitu sangat bahagia, ya Allah, ini ibu terbawa sekali. Pulang Nabi Muhammad, hal pertama yang diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad bukan tentang tidak ada makanan di rumahnya, tapi kebaikan sang ibu yang telah membelah 2 biji kurma itu, yang kemudian setengah diberikan anaknya, setengah dia makan. Padahal yang dermawan siapa ibu? Yang dermawan siapa? Aisyah. Allah. Begitulah ibu sekalian, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan sulit seperti itu, mereka kadang masih bisa berbagi dengan orang-orang. Karena yang dicari oleh Rasul dan keluarganya telah berkahan dalam hidup mereka. Dan salah satu kunci keberkahan dari makanan, habis. Jangan ada yang tersisa, jangan ada yang terbuang. Bahkan pemahan nasi yang kemudian ada di tangan kita, di jari jemari kita. Karena itu Rasul memerintahkan kita untuk menjilatinya agar tidak ada makanan yang terbuang. Karena kita tidak tahu dari remahan mana keberkahan itu Allah letakkan di makanan kita. Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan bi'iltiqatil luqmah wa masruha wa akluha, untuk bukan hanya mengambil makanan, untuk menjilati jari-jari, bahkan iltiqat. Iltiqat itu mengambil makanan yang jatuh di musa, ya, selagi kemudian bisa dibersihkan. Nabi bersihkan. Dan Nabi pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah, mendapati ada potongan roti tergeletak di atasnya. Bedakan antara sepotong roti dengan potongan roti. Apa bedanya ibu? Oh, sepotong roti dia masih utuh. Kalau potongan roti mungkin remahan roti yang jatuh di atas lantai, ya. Dan yang jatuh itu potongan roti, mungkin ketika dimakan ada yang jatuh. Dan ketika melihat potongan roti itu tergeletak di atas lantai, Nabi mengambil wabas, lalu kemudian mengusap untuk membersihkan. Kemudian memakannya. Saya berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, jangan kau lihat dia hanya potongan roti, tapi lihat siapa yang memberikannya kepada kita. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan memuliakan terus." Terhadap roti yang sudah jatuh, potongan roti, bukan sepotong roti, mungkin rumahan roti, Nabi mengambilnya, mengusapnya, lalu kemudian makan. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan muliakan kita. Begitulah Nabi Muhammad SAW menghargai nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun ia hanya bentuknya makanan yang terjadi di dalamnya. Selagi bisa dibersihkan, selagi masih bisa kemudian dibersihkan dan kemudian dimakan, kecuali kemudian tidak bisa lagi dibersihkan misalnya, tapi nanti ada solusi dari Nabi Muhammad ketika makanan itu tidak lagi bisa dimakan karena sudah terlalu kotor misalnya, ya. Ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, kama fi riwayat Muslim ayat, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, idza waqa'at luqmata ahadikum falyamti ma kana biha min adab wal ya'kulha wa la yadahha lisyaitan. Kenapa Rasul perintahkan
mengambil makanan yang sudah jadi. Ya. Lalu kalau mungkin untuk kemudian kita bersihkan kotorannya, kita bersihkan lalu kita makan, agar tidak ada yang tersisa dan sisa makanan kita itu dimakan oleh syaitan. Sebab kalau makanan kita dimakan oleh syaitan, maka sudah dipastikan keberkahan dari makanan kita. Sebab itulah kita harus baca bismillah sebelum makan, ibu saya. Kalau tidak baca bismillah berarti ibu sedang makan bersama syaitan. Mau ibu sendiri dengan syaitan? Makan berdua dengan syaitan mau? Makanya baca bismillah. Kalau ibu baca bismillah, syaitan sudah lari dari makanan kita. Tapi kalau nggak baca bismillah, syaitan ikut makan dulu, ibu romantis banget ibu makan sama syaitan. Dan makanan yang terbuang tersisa itu sekali, yang kalau kita tidak segera mengambilnya itu bisa dimakan oleh syaitan, maka dipastikan hilang sudah keberkahan makanan kita. Mungkin kita kenyang ibu dengan makanan itu, tapi berkahnya hilang. Bisa kita berharap Allahumma apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukankah kita berharap berkah dari apa yang Allah karuniakan kepada kita? Lalu ketika kemudian makanan itu dimakan oleh syaitan, hilang berkah. Ibu sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi al-umur min al-la'ki wal-liqa wa la'ki as-sahifa wa aklu ma yasqut dhahir al-awamil wujubuha. Wa hadha dhahaba Abu Muhammad bin Hazm al-Zahiri wa qala innaha fardun. Karena dia sallallahu alaihi Allah baik menjilati jannah atau dijilati musa, bahkan la'kus sahifa, bahkan misalnya piring yang kita gunakan untuk makan itu bisa diusap betul-betul udah nggak ada lagi tuh yang tersisa dari piring. Payah kan benar gitu kan. Bahkan piring yang kemudian kita jadikan tempat makan kita itu betul-betul habis. Ibu sekalian, ada satu acara di Arab Saudi, tema acara itu khawatir ini artinya adalah lintasan-lintasan. Biasanya tayangnya di bulan Ramadan, ya. Dan di dalam acara tersebut berisikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang sama, yang terabaikan oleh kaum muslimin. Dan setelah 5 tahun acara itu ada di salah satu TV Arab Saudi, 4 tahun, di tahun kelima dia mencoba ada tidak di dunia ini negara yang bangsanya, masyarakatnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari pengamatan dia, ternyata di Jepang itu subhanallah, banyak sekali sunnah Nabi Muhammad yang mereka amalkan. Sampai-sampai akhirnya dalam sebuah pernyataan dia mengatakan, dan presenter ini mengatakan, sekiranya bangsa Jepang itu muslim dan mukmin, maka sempurna keislaman mereka. Termasuk di antaranya dari sisi makanan. Orang Jepang itu kalau makan itu piringnya itu seperti seakan tidak ada makanan sebelumnya. Artinya semuanya habis. Memang tidak begitu banyak mereka mengambil makanan itu saja. Ya, tapi habis tanpa ada sisi, seperti tidak ada makanan di atas piring itu sebelumnya. Lalu dia bandingkan dengan kebiasaan orang Arab di restoran Arab. Jadi dibuat 2 perbandingan, satu restoran Jepang, satu lagi restoran Arab. Kalau restoran Jepang, piringnya nggak ada sisa, makanan itu habis. Sedangkan di Arab itu nasi masih banyak, lauk mungkin masih belum habis sepenuhnya, tapi sudah dibuat di tong sampah. Ya, juga dalam rangka mengingatkan orang Arab juga dan umat Islam secara umum. Ya, itu di Jepang sedikit tanpa seperti tidak ada makanan di atas semuanya, habis semua. Ya, dan masih banyak lagi budaya-budaya masyarakat Jepang itu sesuai dengan sunnah Nabi. Kata tadi, sekiranya mereka mukmin dan muslim, sempurna keislaman mereka. Karena kebaikan dari sunnah harus mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Tentang kebersihan, tentang kedisiplinan, tentang masya Allah menghormati hak orang lain dan sebagainya, banyak ditemukan di Jepang sana katanya. Sambil di Jepang langsung turun ke lapangan mengecek kondisi, memantau secara langsung bagaimana kebiasaan orang Jepang itu. Salah satunya tadi budaya makan itu habis tanpa ada sisa. Ya, berbeda dengan ya, sebagian besar orang Arab yang tidak pernah mendapati begitu banyak makanan yang
Padahal perintah Nabi Muhammad SAW untuk menghabiskan makanan tanpa ada sisa. Bahkan yang masih tersisa di dalam lemari jangan sampai tinggalkan, bahkan diperintahkan kita untuk menjilatinya. Ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Abu Muhammad bin Hazm Al-Zahiri ini yang mengatakan bahwa menjilati jari-jari, mengambil yang jatuh, hukumnya wajib. Dan sebagian besar ulama tidak termasuknya kategori sunnah. Tapi bukan berarti ya sunnah kemudian kita abaikan. Wal barakatu hiya an-nama wa ziyadah wa subutul khairi. Sedangkan keberkahan itu adalah bertumbuh, berkembangnya kebaikan itu sekali. Tetapnya kebaikan itu ada dalam diri kita. Inilah keberkahan yang kita harapkan. Artinya apa? Dari makanan yang kita makan, kita berharap dengan makanan itu kita ringan beribadah. Nauzubillah, jika kita makan setelah makan kita justru berat untuk beribadah. Susah untuk bangun dari duduk kita, ibu sekalian. Malas akhirnya beribadah. Itu tanda itu mungkin saja makanan kita makan nggak berkah. Tanda makanan itu berkah apa? Kita ringan untuk beribadah, ibu sekalian. Mudah untuk bangun di malam hari misalnya. Mudah kita untuk melakukan kebaikan. Itu tanda dari berkah. Ya, karena dengan berkah itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Tapi setelah makan kita sulit untuk berbuat baik, mungkin kita perlu evaluasi apakah makanan ini berkah atau tidak. Wal muraduna ma yahsul bihi at-tadhiya wa tasallumi aqibatahu min adha wa yuqawi ala ta'atillah wa ghairi dzalik. Dan maksudnya tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, setelah makan ini apakah dengan kita makan itu bertambah ketaatan kita kepada Allah atau tidak? Bertambah semangat kita untuk berbuat baik atau tidak? Tapi jangan-jangan setelah makan kita justru malas untuk beribadah kepada Allah. Mungkin saja berkah dari makanan itu sudah kita tidak dapat. Tapi kalau makan itu berkah, setelah makan justru bertenaga, dengan tenaga itu berbuat baik dan beramal saleh. Makanya antara makan dengan amal itu punya hubungan yang sangat erat. Jangan salah ibu, makan dengan amal soleh itu punya hubungan yang sangat erat. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasul, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah. Hai para nabi, kata Allah, makanlah oleh kalian dari sesuatu yang baik dan beramal solehlah kalian. Coba, di dalam ayat ini ada dua perintah yang Allah gabungkan. Satu perintah makan, kedua perintah beramal. Sekilas tidak ada hubungan, tapi kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata antara makan dengan amal soleh memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab kita bisa beramal, bisa beraktivitas karena kita punya tenaga, ibu sekalian. Sebabnya itu kan, walaupun sebab utamanya adalah Allah, ya kan? Tapi secara kausalitas, sebab akibatnya kita bisa beramal, bisa beraktivitas karena kita punya tenaga. Dan tenaga itu bersumber dari makanan yang kita makan. Karena itu Allah perintahkan makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramal soleh. Sebab kalau kita beramal tapi dari tenaga dan makanan yang tidak baik, maka amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita penting ibu sekalian memperhatikan makanan yang kita makan. Ya, persoalan makanan itu bukan persoalan enak atau tidaknya tadi, berkah atau tidak. Ini dari mana? Ya, zatnya apa di dalamnya? Ini berkah atau tidak? Jadi seorang muslim memang selektif terhadap apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia kendarai, apa yang dia tempati, ibu sekalian, kan berpangkal kepada keberkahan dalam hidup kita. Ya, berpangkal sesuai kepada bermuara kepada keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada kita, wa hadhihi al-barakatu qad takunu fi la'ki yadihi aw la'ki as-saffa aw akli ma yaskut min luqma. Ibu sekalian, keberkahan itu bisa jadi datangnya dari mengamalkan sunnah Nabi Muhammad menjadi jari jemari. Ada atau tidak ada remahan pada jari jemari kita? Ya. Ada atau tidak bekas makanan di jari jemari kita? Namun sebelum kita bersihkan ini tangan, maka tetap jilatin. Karena menjilat tangan itu juga bagian dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya sampaikan, ada atau tidak remahan di tangan kita atau sisa makanan di tangan kita, tetap kita jilat. Karena menjilati makanan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan hanya mengatakan ada bekas
tersisa, sudah nggak usah dijilati, sudah cuci aja langsung gitu kan. Kata para ulama tetap jilati, karena menjilat jari jemari ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa in kana ila akli sakit bi innahu la yadahu syaitan. Ya. Sekalipun misalkan tidak ada lagi jari jemari, tidak ada lagi makanan yang tersisa yang dimakan oleh syaitan, tetap jilat, karena menjilat itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal murad min qawlihi yadah, dan yang dimaksud dari perkataan Rasul yadah di sini tangan kan, janganlah kalian mengusap tangan kalian, membersihkan tangan kalian. Maksud tangan di sini adalah asabi' yadah, ya adalah jari jemari, bukan tangan secara keseluruhan itu. Tangan itu yang mana itu? Tangan itu yang mana? Dari sini, tangan itu yang mana tangan ini? Tangan itu dari belakang. Ya, kalau secara diterlekkan, janganlah ia mengusap tangannya, tetapi semuanya nih. Hingga dia menjilat, maka menjilat di semua tangan, bukan. Yang dimaksud oleh Nabi tangan di sini adalah apa? Jari jemari. Ya, bukan tangan secara keseluruhan. Karena nanti menampilkan sesuatu yang juga tidak etis itu sekalian. Juga memperhatikan etis tidak gitu kan. Maksud Nabi Muhammad adalah asabi'. Asabi' itu adalah jari jemari. Nah, kemudian disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kalau makan itu dengan 3 jari sekalian. Ini juga menyesuaikan makanan itu. Itu kalau makanan orang Arab, roti dish, memang itu sangat memungkinkan kita makan dengan 3 jari. Karena dia berupa roti yang kemudian dicelupkan seperti roti canai lah seperti itu. Ya, kemudian dicelupkan kepada makanan, kepada sayur atau kepada salad gitu kan. Itu mudah dengan 3 jari. Tapi tidak mutlak dengan 3 jari, karena ya kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ya'kul bi 3 asabi'. Rasulullah makan itu dengan 3 jari jemari, jempol, kemudian telunjuk dengan jari tengah itu sekali. Nabi Muhammad biasanya makan dengan 3 jari jemari. Tapi apakah itu mutlak? Tidak. Ya, karena nanti ada riwayat yang lain. Walaupun di dalam hadis ini wala yazidu rabi'a wal khamisah illa idza ihtajaha bi an yakuna al-ta'ama ghairu mushtaddan wa nahwu. Nabi Muhammad selalu makan dengan 3 jari jemarinya, tidak dengan 4, tidak dengan 5 jari jemari. Kecuali di sini disebutkan illa idza ihtajaha bi an yakuna al-ta'ama ghairu mushtaddan. Kecuali dibutuhkan ketika makanan itu nggak bisa dengan 3 jari saja. Diboleh pakai 4, boleh pakai 5. Ya, boleh. Ya, boleh 4, boleh 5. Sesuai dengan kondisi makanan yang kita makan. Kalau perlu dengan 5 jari gunakan 5 jari. Tapi selalunya Nabi kalau makan dengan 3 jari. Ya, tapi ini tidak mutlak. Tergantung kondisi makanan yang kita makan. Boleh 4, boleh 5 juga sekaligus. Yang nggak boleh pakai jari yang ke-6 misalnya, yang maksud ketika memasukkan makan. Tapi ketika saat butuh kita untuk kemudian memegangnya dengan kiri, tapi untuk yang masuk ke dalam mulut adalah jari, adalah tangan. Kemudian kaum muslimin ibu saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, waqad akhraja Sa'id bin Mansur, dalam sebuah riwayat Sa'id bin Mansur menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza akala akla bi khams. Jadi dalam hadis ini Rasul pernah makan dengan 5 jarinya juga, dan dengan 5 jari. Artinya kondisi makanan yang dia makan membutuhkan 5 jari jemari. Jadi tidak mutlak harus dengan 3 jari. Wa fihi dalalatun ala annahu la ba'sa bi ilqa'il ghaib asabi'ahu min zawjatin wa khadim wa walad wa ghairihim. Dalam hadis ini kita juga mendapati dalil yang bahwa tidak masalah jika jari jemari kita ini dijilati oleh orang lain. Walaupun terkesan tabu misalnya. Ya. Tabu jari jemari kita dijilati oleh orang lain, sangat tabu sekali. Tapi itu dibolehkan. Mungkin anak kita, mungkin suami kita kalau ibu ya, atau istri bagi suami, atau ya kalau dulu budak oleh budak kita menjadi, ya boleh saja. Dan saya pernah mendapati cerita dari guru saya saat itu ibu saya sedang belajar di Spanyol. Ya, dan kita tahu Spanyol dulu namanya adalah Andalus. Andalus ya, di situ dulu 700 tahun Islam berjaya di situ.
Ya, 700 tahun Islam berjaya di situ. Tapi hari ini tinggal sisa-sisanya saja. Tadi masih ada, dan Islam sudah mulai berkembang juga di Spanyol hari ini. Ya, kebangkitan Islam sudah mulai nampak dari barat misalnya. Ya, walaupun sebagian ulama menafsirkan terbitnya matahari dari barat itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa kemunculan Islam itu dari barat. Ya, dan kita melihat perkembangan Islam di daerah Eropa sana itu semakin pesat hari-hari Ustaz. Dan guru kami itu menceritakan ketika dia makan bersama komunitas Muslim Eropa di Spanyol itu, ketika melihat jari jemari guru kami ini belum bersih Ustaz dan tidak membersihkannya, kata orang Muslim di Spanyol, biarkan saya menjilati jari jemari. Sampai seperti itu, kan memang hadis seperti itu Ustaz. Biarkan aku menjilati jari jemari. Kalau memang kau tidak mau menjilat ya. Walaupun terkesan tabu, tapi itulah redaksi Nabi Muhammad. Ya, untuk kemudian agar jangan sampai ada makanan yang tersisa. Ya, walaupun mungkin kita belajar tamu Ustaz. Tapi akhirnya karena guru kami ini menyadari akan hal itu, sudah saya saja menjilatinya. Sampai sebegitunya mereka memahami hadis ini, mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Faidah tanajasat al-luqmah as-saqitatu fayazilu ma fiha min najasatin amkana. Ya, kalau ada makanan yang jatuh, lalu makanannya terkena kotoran, misalkan tanah, pasir dan sebagainya, jika dia memungkinkan untuk dibersihkan, maka bersihkan. Sehingga bisa bersihkan. Kalaupun tidak disebutkan di sini, wa illa, dan jika tidak bisa dibersihkan lagi karena kotorannya sudah begitu sangat dominan dibandingkan bersihnya misalkan, maka dikatakan oleh para ulama al-amaha hayawanan, maka lebih baik kasih makan hewan dengan sisa makanan. Punya ayam, domba, atau punya apalagi kucing, punya ikan, lebih baik sisa makanan itu diberikan kepada hewan. Kalau memang kita tidak bisa lagi memakannya karena dominannya kotoran dibandingkan bersihnya, maka berikan kepada hewan. Kenapa? Wala yadahni syaitan. Asalkan kita jangan sisakan untuk syaitan. Ya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh dan masih memungkinkan untuk dibersihkan, bersihkan. Kalau tidak memungkinkan dibersihkan, maka jangan biarkan makanan itu untuk diberikan kepada syaitan, tapi berikan kepada hewan itu lebih baik. Kama dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bina'un ala jawazi it'amil mutanajjis wa alaihi ijma' al-ummah fa'ala khalafan salaf al-taqaddum bil kalafidan. Ya, boleh kita memberikan makanan kepada hewan walaupun kondisi sudah banyak kotorannya yang besar, dibandingkan dibiarkan tanpa kemudian kita berikan kepada hewan, karena kalau makan dan tersisa pasti syaitan yang akan memakan. Apakah syaitan memakan bulat-bulat nasi yang nampak itu misalnya? Mungkin secara fisik ya nasi itu masih utuh ibu sekalian, tapi dia memakan aroma keberkahannya ketika dimakan oleh syaitan itu, karena sesungguhnya syaitan itu ya, kalau jin muslim ibu sekalian, kalau jin muslim mereka telah diberikan izin oleh Allah hanya untuk makan tulang belulang. Jadi tulang belulang kalau tidak habis itu bisa jadi jin muslim suka makan. Tapi kalau makanan itu kotor ya, dan itu biasanya dimakan oleh jin kafir. Jin kafir makannya sudah habis dan bertahan dari makanan tersebut. Jadi kalaupun makanan yang jatuh itu tidak lagi bisa dibersihkan karena dominannya dalam kotoran diberikan bersihnya, maka kalau ada hewan baik kita kasih ke hewan, kasih ke ayam, kasih ke ikan, kasih ke kucing barangkali. Dan itu lebih baik dibandingkan kita biarkan begitu saja. Dan alhamdulillah jika kita membuang bulan-bulan makanan tersebut. Jadi itu barangkali sekalian yang bisa kami sampaikan dari sunnah Rasulullah yang mungkin hari ini banyak tidak diketahui oleh sebagian besar muslim. Ya mungkin ada yang mengetahui tapi abai dengannya, ada yang tidak peduli dengannya, dan alhamdulillah jika kemudian gengsi mengamalkan. Dia sedang makan di restoran nih Ustaz, ya kan, menjilati jemari ini udah kuno nih, di restoran ini makan udah pakai sendok Ustaz. Ya kecuali memang makanan itu untuk sendok, untuk kopi kita makan Ustaz.
Alhamdulillah hari ini banyak sekali sunnah Nabi Muhammad terabaikan. Kami pernah dulu menghadiri sebuah jamuan makan malam di kedutaan, ya, di kedutaan. Jadi konsepnya itu party standing. Party standing. Tahu party standing? Pernah mendengar istilah ini? Jadi jamuan kenegaraan, tapi konsepnya itu party standing. Kalau orang Sunda makan toga, makan berdiri misalnya. Ini jamuannya banyak, makanannya banyak, tapi nggak ada kursi. Karena konsepnya makan berdiri. Kita berpikir dari itu, ini budaya mana yang dipakai? Ini sunnah mana yang dipakai? Akhirnya apa ketahuinya? Berapa mahasiswa kita juga diundang untuk hadir dalam jamuan kenegaraan. Ya tahu penting. Hadir udah kita cari tempat aja ngelapak kayak gitu. Duduk makan di lantai. Tapi dari situ banyak orang yang bertanya, kenapa kalian duduk di lantai? Kita jelaskan dalam sunnah Nabi Muhammad duduk makan dalam keadaan duduk. Akhirnya beberapa orang yang ikut dengan kita juga itu makan duduk di lantai. Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh kaum muslimin makan berdiri. Ya, jadi pesta jamuan makan, tapi nggak ada kursi, makan berdiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan kita dari perkara-perkara yang justru bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Banyak ya, budaya orang-orang Barat di Barat, Pakistan itu biasa mereka lakukan, makan dalam berdiri, minum berdiri, pesta-pesta mereka, dalam acara-acara mereka itu begitu, dan kemudian dilakukan pula oleh kaum muslimin dan pemerintah sunnah berbeda. Barang yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita jaga juga dengan kita. Saya masih ingat menjadikan orang tua ya, makan harus habis, makan harus jangan sampai disisakan atau yang itu ya harus diambil lagi. Saya bisa merasakan bagaimana ayah sangat disiplin sekali dalam masalah makan. Bahkan menu terjaga ayah memang basicnya saya sebenarnya istilah yang seorang tentara, jadi di combine antara disiplin tentara dengan sudah makan harus habis. Tapi itu melekat dalam diri kami seperti ini. Kalau mungkin kita belajar tentang sunnah-sunnah Rasul dan merasakan manfaatnya yang luar biasa misalnya. Sekali lagi kita perlu ajarkan ini kepada anak kita dan biasakan kepada mereka untuk menghargai nikmat Allah walaupun disebutkan masih bisa jadi itu berkah makanannya yang disebutkan dengan Allah. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Ya, sebentar. Ibu silakan langsung saja dan ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bertanya, ini yang terjadi di dalam diri saya sendiri mengenai sedekah atau berbagi. Nah, ini tetangga saya ada yang ya tidak begitu dekat, ada yang mengenal saya, tapi tidak begitu dekat. Tapi beliau sering datang ke rumah meminta beras atau uang, pokoknya bukan sekali atau dua kali. Nah, sementara kita tidak seiman dengan beliau. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah amalan yang utama juga. Di antara amalan yang utama itu amal memberikan makan orang lain. Itu sebaik-baik ya, amalan. Dan bagaimana kalau statusnya dia adalah non-muslim? Nabi Muhammad yang punya amalan itu selalu memberikan makanan kepada tetangganya yang memberikannya susu, bahkan menyuapinya karena orang yang ini sudah tua dan bukan. Dan hikmahnya ini Rasulullah. Ya, jadi ketika ini bersedekah sambil berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Ya. Dan Nabi Muhammad ada juga pernah satu ketika ada seorang sahabat itu selalu datang kepada Rasulullah. Dan Rasul kasih.
Rasul tidak pernah membuat orang yang datang kepadanya dalam keadaan kecewa keluarga. Tapi selagi Nabi Muhammad ada, Rasul akan berikan. Tapi Nabi Muhammad juga memberikan edukasi kepada sahabat. Ini kata Nabi Muhammad, innal mala hulul khudud. Kata Rasul, harta itu memang manis dan hijau. Rasul. Barang siapa yang mengambil harta itu dengan kehormatan tinggi, maka Allah akan memberkahi. Karena tangan di atas itu dibandingkan dengan tangan di bawah. Jadi walaupun Nabi tetap berikan makan apa yang diminta oleh Nabi tadi, tapi Rasul memberikan indikasi bahwa ya tetap saja yang lebih baik tangan di atas dibandingkan dengan di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta. Selagi memang masih bisa memberikan memiliki kelapa rezeki yang diberikan, lebih baik diberikan, dan sambil kita berdoa dan berharap agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan kalau dia masuk Islam, sebab ibu subhanallah subhanahu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umri dunya. La an yahdiyallahu, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan engkau keterima, maka sesungguhnya pahala menjadi jalan hidayah bagi orang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan unta merah dan artinya bagus saja ya, menjadi jalan hidayah bagi orang lain itu subhanallah baik aja tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi surat ibu tidak kemampuan untuk kasih sambil berdoa ya, berharap kepada Allah agar memberikan hidayah kepada orang tadi. Mudah-mudahan suatu masa dia akan merasakan kebaikan yang diberikan, dan kita berharap menjadi tidak bersedia. Dan sarananya ibu, dan ibu sudah mendapatkan juga peserta yang sudah dari Rasulullah. Itu barangkali yang bisa saya berikan. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Walaupun mungkin ya, secara manusiawi kita jengkel, ya, mungkin ada perasaan jengkel di kita, dan sebisa mungkin kita hilangkan rasa jengkel itu, selagi kita bisa tolong, selagi kita bisa bantu. Dan Rasul menjamin dan Rasul hadis mana kosong malu sedekah, tidak akan berkurang harta yang kita sedekah, tidak akan berkurang, katakan itu jaminan dari Rasul. Ya, itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah terus justru akan berkembang terus. Yang paling tidak keberkahan dirasakan dalam keluarga merasakan paling tidak kebahagiaan, karena biasanya orang yang suka memberi ketika dia memberi dan melihat senyuman orang yang diberi itu kita bahagia kita ya. Orang yang diberi itu bahagia, kita bahagia melihat orang bersenyum karena pemberian. Ya, mudah-mudahan istiqomah sampai dia dapat hidayah insyaallah. Baik, silakan Bunda satu lagi. Oh, ya. Mengenai makan ya Ustaz, makan di rumah makan ada misalnya banyak porsinya Ustaz. Saya sebenarnya memang nggak habis gitu. Lapangan tidak masuk yang banjir makin sehat tadi. Terus kadang kita juga makan yang berbuah, begitu juga buahnya harus kita habiskan kayak yang mungkin sampai ada tersisa atau memang keseringan sih tersisa gitu. Bisa dari masuk yang banjir. Kemudian mengenai yang makanan saya kan juga pernah aku mendengar dari makan sendok atau sumpit. Baru berarti Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu sekalian, dalam sebuah ayat Allah mengatakan Allah bertakwa. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya selagi kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad, sebisa kita semampu kita sempat mengupayakan. Kalau kita makan misalkan seorang Ramadan yang itu dengan porsi yang sudah ditentukan misalkan
Jadi kita bisa pesan satu sendok saja misalnya nasi gitu kan, untuk menghindari kemungkinan sebelum saja kita bisa kita upayakan untuk kemudian menghindari. Kalau memang kita tidak habis, kita dari awal akan kemudian diberikan porsi yang sedikit agar kita bisa menghabiskan seluruh dari makanan itu. Artinya semampu kita upayakan. Walaupun kita sekarang itu makan di restoran, di suatu padang, jadi mungkin nasi bungkus. Tapi kalau kita pesan dari awal kan, ya kita sedikit saja nasi. Insya Allah saya kira pasti bisa kita upayakan semampu kita untuk, kalaupun kita tidak termampu untuk kemudian mengamalkan sunnah Nabi tersebut. Ada satu ungkapan dari para ulama ya, terhadap yang tidak kita mampu maksudnya beristighfar kepada Allah. Ketika kita mau sudah nggak bisa lagi nih menghabiskan nih, dan makanan masih tersisa banyak di piring kita, ada perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita kepada Allah karena kita telah mengabaikan nikmat yang tersisa di hidup kita. Ya memang manusia kan selalu yang dalam keadaan seperti itu, kadang memang bisa maksimal, kadang tidak bisa maksimal. Terhadap ketidakmaksimalan kita itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak maksimal dalam makan semua makanan yang tidak. Tapi kecuali makanan yang terindah kan tidak semuanya makan juga ya kan. Apakah saya bisa semua ya tidak kan? Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, sebisa mungkin kita bisa habiskan terhadap yang tidak bisa kita habiskan. Dan kalaupun terpaksa harus dibuang ibu sekalian, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan istighfar ini Allah mengampuni dosa kita ibu sekalian. Kemudian tadi apalagi mungkin buat pakai makanan berbuah. Oh, yang makanan. Tadi prinsipnya tadi fattaqullaha mastata'tum ya. Kita semampu kita, kalau memang itu bisa menghabiskan semampunya, habiskan. Lebih baik kalau memang itu tidak bisa menghabiskannya, tidak ada masalah. Terhadap yang tersisa itu kita lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan berarti Allah akan mengabaikan nikmat darimu, tapi memang sudah nggak sanggup lagi, tak larang lagi untuk menghabiskan. Tidak perbanyak istighfar. Kalau ibu mampu untuk menghabiskan kuahnya, ya makan kuahnya. Kalaupun tidak, ya sudah. Terhadap yang tersisa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait dengan berbuah ini saya teringat sebuah hadis dari Muhammad. Fa idza tabahta marabatan fa'akil ma'ana. Kalau kau masak sayur, kata Rasul, perbanyak buah ya, dan berbagilah dengan tetangga. Tapi jangan diartikan secara literal ibu ya. Berarti perbanyak buahnya, buah tetangga isinya buat kita. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi perbanyak buahnya agar kita bisa berbagi-bagi dengan tetangga kita. Jadi kalau buahnya memang bisa untuk dihabiskan, kalaupun tidak ya sudah, kita beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang berbagi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ketiga, Makan pakai sendok. oh, makan pakai sendok ya. Makan pakai sendok secara asal sunnahnya dengan tangan. Apakah kita tidak boleh menggunakan alat untuk makan? Boleh saja ya Ustaz, tergantung kondisi makanan yang kita makan. Ketika kita makan pada sendok, maka yang dijadi adalah sendok ya Ustaz. Artinya jangan sampai ada sisa makanan pada sendok tersebut. Dan secara prinsip juga ketika kita makan pakai sendok, kita sudah menjilati sendok tersebut. Jadi selagi tidak ada sisa dari sendok tersebut, sudah bagian daripada yang menjilati jari jemari pada kita menggunakan sendok atau sumpit untuk alat makan kita. Nggak ada masalah. Ya dalam hal ini tidak ada masalah. Ibu menggunakan sendok memang berhubungan terhadap sendok untuk makan misalnya. Ya silakan saja. Dan insya Allah ketika ibu menjelati sendoknya, karena ibu secara prinsip ketika makan pakai sendok, ya kita menjelati sendok itu biarkan juga bagian dari mengamalkan sunnah Rasulullah. Walaupun yang dijelati itu bukan tangan tapi sendok, mudah-mudahan termasuk bagian daripada mengamalkan sunnah Rasul, menjelati ya tangan saat kita kemudian makan pakai sendok. Allahu Akbar. Satu lagi ya, ada ya, mana-mana satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, waktu kita makan duduk itu kan disunahkan ya kan? Apakah ada sunah itu waktu salah satu kaki itu yang kan? Karena saya sering melihat bahwa bersama gitu kan, sama jemaah itu kata mereka salah satu kaki kita itu diangkat.
Oh iya. Baik, baik. Ada dua. Apakah itu? Baik, baik ya. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu sekalian tentang duduk ya, makan dan secara umum yang diperintahkan oleh Rasulullah makan dalam keadaan duduk. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya berbagai macam cara. Ya bersilang pun bagian dari makan yang pernah Rasul makan dengan seperti itu. Atau tadi dengan mengangkat kaki kemudian menyentuhkan kaki ke bagian dada kita, itu juga bagian pernah Rasul makan seperti itu secara berjamaah dengan para sahabatnya. Jadi ya tergantung kondisi dan suasana kita sedang makan ya. Kalau makan berjamaah nampak untuk bisa buat ya yang makan maka kaki itu diangkat satu ditempelkan ke dada, dan kaki yang satu seperti sedang tawarruk di dalam sholat, di dalam duduk di antara dua sujud. Itu juga cara duduk kedua ketika makan, dan saat itu makan dalam keadaan berjamaah bersama dengan para sahabat yang lainnya, baik dengan tempat ataupun dengan teknik masing-masing. Boleh, jadi tidak ditentukan secara pasti bagaimana selagi kita dalam keadaan duduk, maka itu dibolehkan. Kecuali dalam kondisi-kondisi rumah kita berjamaah makannya bersama-sama makannya dan tempatnya begitu sangat sempit ya, maka untuk mengefisiensikan tempat cara duduk Nabi Muhammad dan para sahabat dengan cara seperti itu. Bersilah pun boleh, atau duduk di kursi juga boleh, tidak ada masalah. Ya tergantung situasi dan kondisi saat kita sedang makan. Namun yang jelas makanlah dalam keadaan duduk. Apakah kemudian berdiri tidak boleh? Boleh ketika darurat itu saja, tapi jangan dianggap semua keadaan darurat. Kita kan tidak darurat besar makan berdiri gitu ya. Tapi selalunya darurat tidak ya. Upayakan dalam keadaan duduk. Dan ya termasuk ini juga walaupun secara perintahnya lah ya sebabnya janganlah seseorang di antara hidup dalam keadaan duduk. Dan para ulama juga menafsirkan kalau hidup saja dalam duduk maka makan juga makan dalam keadaan duduk. Itu lebih disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya kecuali Nabi Muhammad juga pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, karena memang suasana dan situasi saat itu begitu sangat ramai pada saat itu. Tapi apakah minum air zam-zam harus dalam keadaan berdiri? Enggak juga itu saya lihat. Ya, enggak harus berdiri, boleh kita minum air zam-zam dalam keadaan. Tapi dalam situasi kondisi tertentu di saat darurat tertentu maka kita boleh makan minum berdiri. Itu pun kalau betul-betul sebisa mungkin makan dan minum dalam keadaan duduk, karena itu jauh lebih dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ibu sekalian dari kajian kita di pagi hari ini. Sekali lagi ini sunnah yang mungkin ya sebagian bisa muslim mengamalkannya, mungkin ada yang meninggalkan, dan alhamdulillah juga ada yang kemudian ya gengsi mengamalkan. Justru kita bangga dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali aku melihat astagfirullah wa lakum subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan ilmunya yang memberikan kepada kita. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita akan masuk dari orang-orang yang kemudian berpikir